Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfi Nur Fadilah. Saya merupakan mahasiswa STIE, Program Studi Akuntansi semester 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar ekonomi saya berjudul Uang dan Institusi Keuangan. Sebagai pengantar materi ini, saya akan menjelaskan bahwasannya berdasarkan ciri-ciri dan kegiatan perekonomian masyarakat dari masa lalu hingga masa kini dapat dibedakan menjadi dua perekonomian. Yang pertama adalah perekonomian barter dan yang kedua adalah perekonomian uang. Pada masa lalu, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi barter, yaitu di mana kegiatan produksi dan perdagangan itu masih sangat sederhana, kegiatan tukar-menukar barang masih terbatas, dan jual beli antara pedagang dan pembeli dilakukan dengan pertukaran barang. Sistem perekonomian barter cukup lama digunakan oleh masyarakat. Namun, semakin kesini kehidupan masyarakat semakin kompleks dan kebutuhannya pun semakin membesar, sehingga terjadilah kemajuan dalam sistem ekonomi, yang mana masyarakat menyadari bahwa sistem barter memiliki kelemahan. Apa saja kelemahannya? Kelemahan sistem barter yang pertama adalah perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Artinya, barter dapat dilakukan apabila antara kedua pihak itu memiliki keinginan yang sama untuk tukar-menukar barang. Contoh dari kehendak ganda yang selaras adalah, misalkan Upin ingin memiliki sepatu yang dimiliki Ipin, dan Ipin ingin memiliki topi yang dimiliki Upin. Keduanya saling menginginkan barang satu sama lain, barulah bisa terjadi yang namanya barter. Sebagai contoh, Upin ingin sepatunya Ipin, tetapi Ipin tidak ada yang ingin dimiliki dari apa yang Upin punya. Kelemahan sistem barter selanjutnya adalah sukarnya kita untuk menentukan harga. Mengapa dikatakan sukar? Oleh karena kegiatan barter adalah kegiatan tukar-menukar barang, sehingga kita tidak mengetahui perbandingan harga akan barang yang kita tukar tersebut. Misalkan, satu ekor kambing itu seharga 1 juta dan satu helai baju senilai 50.000. Maka seharusnya ketika kita menukarkan kambing dengan baju, kita menukarkan satu ekor kambing dan mendapatkan 20 baju. Begitu maksudnya saya. Oke, kelemahan sistem barter selanjutnya adalah sistem barter membatasi pilihan pembeli. Maksudnya adalah kasus ini terjadi ketika misalkan Upin ingin menukarkan 100 kg padi kepada Ipin. Lalu Ipin memilih kerbau, yang mana Ipin menginginkan kerbau tersebut ditukar dengan 1000 kg padi. Dari contoh tersebut, Upin yang awal mulanya ingin menukarkan hanya 100 kg padi harus mengikuti syarat yang dimiliki Ipin, yaitu menukarkan 1000 kg padi dengan satu kerbaunya Ipin. Kelemahan sistem barter selanjutnya adalah menukarkan pembayaran tertunda. Maksudnya adalah penjualan secara kredit pada sistem ekonomi barter akan dilakukan atau akan dibayarkan dengan barang juga. Oleh karena itu, akan timbul masalah-masalah baru seperti yang pertama, kita harus menentukan jenis barang yang akan kita lakukan untuk pembayaran. Yang kedua adalah kita harus melakukan perjanjian atau membuat perjanjian terkait mutu barang yang akan dibayarkan. Kelemahan sistem ekonomi barter yang terakhir adalah sukar menyimpan kekayaan. Maksudnya, ketika kita ingin menyimpan barang-barang berharga kita seperti emas dan perhiasan, itu membutuhkan tempat dan biaya yang banyak. Tidak seperti perekonomian uang yang fleksibel untuk menyimpan kekayaan kita di mana saja. Baik, berdasarkan penjelasan dari kegiatan ekonomi barter, telah ditemukan banyak sekali kelemahan-kelemahan yang terjadi. Oleh karena itu, terjadilah kemajuan perekonomian di mana masyarakat mulai menyadari bahwa kita membutuhkan alternatif lain untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lebih efektif. Lalu, muncullah perekonomian uang. Dari kesulitan-kesulitan yang timbul atas perekonomian barter, masyarakat menyadari bahwa kita membutuhkan alternatif lain untuk melakukan kegiatan ekonomi. Lalu diciptakanlah uang sebagai alat tukar-menukar. Definisi uang. Bisa kita lihat apa yang saya paparkan di sini, bahwa uang adalah benda-benda yang telah disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk kegiatan tukar-menukar atau perdagangan. Maksud dari kata disetujui adalah bahwa masyarakat telah setuju dan sepakat bahwa kegiatan tukar-menukar mereka dilakukan dengan satu perantaraan, yaitu uang. Uang untuk kegiatan tukar-menukar juga memiliki syarat. Apa aja syarat-syaratnya? Syarat yang pertama adalah uang memiliki nilai yang tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Syarat yang kedua adalah uang mudah dibawa. Syarat yang ketiga adalah mudah disimpan dan tanpa mengurangi nilainya.
Syarat yang keempat adalah tahan lama. Yang kelima adalah jumlah yang terbatas dan tidak berlebih-lebihan. Dan yang terakhir adalah bendanya memiliki mutu yang sama. Ini adalah fungsi uang. 4 fungsi bisa kita lihat. Yang pertama adalah uang sebagai alat tukar-menukar. Bahwa masyarakat telah sepakat uang adalah sebagai alat perantaraan untuk tukar-menukar. Tukar-menukar yang dimaksud adalah antara barang dengan uang. Jadi ketika saya ingin membeli barang, maka saya akan memberikan uang saya dan barang tersebut akan menjadi milik saya. Fungsi yang kedua adalah uang sebagai satuan nilai. Kita jadi dapat menentukan besarnya nilai suatu barang itu berapa. Misalkan harga 1 ekor kambing adalah 7 juta, maka nilai 1 ekor kambing itu adalah 7 juta. Fungsi uang selanjutnya adalah uang sebagai alat bayaran tertunda. Kita ambil perumpamaannya seperti kegiatan perdagangan secara kredit. Ketika saya ingin membeli laptop, saya memperoleh laptop tersebut dan membayarnya di kemudian hari. Sejak disepakati bahwa uang adalah alat untuk bayaran tertunda, kegiatan perekonomian dan perdagangan secara kredit semakin berkembang. Karena para penjual yakin bahwa dengan cara kredit, uang itu memiliki nilai yang stabil, tidak turun, dan bisa dipastikan. Fungsi uang yang terakhir adalah uang sebagai penyimpan nilai. Jadi, ketika kita menyimpan uang dimanapun, uang tersebut nilainya akan tetap sama. Berbeda dengan kita menyimpan barang benda, barang berharga. Suatu waktu di masa depan, nilainya akan turun. Berdasarkan fungsi-fungsi uang yang telah saya paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa uang merupakan alternatif terbaik untuk kegiatan tukar-menukar atau kegiatan perekonomian. Lalu, jenis uang seperti apa sih yang awal mulanya digunakan? Jenis-jenis uang yang awal mula digunakan adalah yang pertama, barang-barang esensial atau barang-barang yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah emas dan perak. Dan yang ketiga adalah uang kertas dan uang giral atau uang bank. Jenis awal mula uang digunakan yang pertama adalah barang-barang esensial atau barang-barang yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepentingan kerjanya dan yang lain-lain, seperti nasi, beras, hewan peternakan, jala, pancing, kalung, dan yang lain-lain. Jenis uang ini digunakan pada masyarakat yang belum maju. Sifat-sifat emas dan perak. Yang pertama adalah banyak digunakan sebagai perhiasan. Orang-orang meyakini bahwa ketika dirinya menggunakan emas atau perak, itu akan menambah nilai keindahan pada dirinya. Yang kedua adalah memiliki mutu yang sama. Emas dan perak memiliki mutu yang sama. Lalu yang ketiga, emas dan perak tidak mudah rusak, tetapi dapat dibagi-bagi bila diperlukan. Selanjutnya, jumlahnya itu terbatas dan untuk mendapatkannya memerlukan biaya dan usaha yang besar. Yang terakhir, emas dan perak memiliki nilai yang stabil karena mereka memiliki mutu yang bertahan dalam jangka waktu panjang dan tidak memiliki kerusakan. Dari penjelasan mengenai kegunaan emas dalam kegiatan tukar-menukar atau kegiatan ekonomi, semakin berkembangnya sebuah perekonomian dalam suatu peradaban, semakin besar pula kegiatan perdagangan yang dilakukan, maka semakin besar pula permintaan emas. Lalu mulai muncullah kesulitan-kesulitan dalam menggunakan emas atau perak sebagai uang. Apa saja kesulitan-kesulitannya? Yuk kita simak. Kesulitan-kesulitan yang dialami ketika emas digunakan sebagai uang adalah yang pertama, memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpannya. Kondisi ini terjadi karena kegiatan perdagangan, perekonomian semakin maju, maka permintaan untuk membeli barang, menukar barang yang semakin besar. Dibutuhkan pula uang yang semakin banyak atau emas yang semakin banyak. Dan emas yang banyak itu memerlukan tempat yang besar untuk menyimpan. Lalu kesulitan-kesulitan selanjutnya adalah emas dan perak merupakan benda yang berat. Maksudnya adalah ketika nilai transaksi yang kita lakukan itu besar, maka kita membutuhkan emas dan perak yang lebih banyak. Itu menandakan emas dan perak tersebut tidak mudah untuk dibawa-bawa. Kelemahan yang terakhir adalah emas dan perak sukar untuk ditambah jumlahnya. Maksudnya adalah ketika sebuah perdagangan, perekonomian, dan nilai pasar itu semakin maju perkembangannya, maka emas dan perak tidak bisa secepat itu. Hal ini akan menimbulkan hambatan dalam kegiatan perekonomian karena akan timbul kejadian kekurangan uang untuk melakukan kegiatan perekonomian. Jadi dapat kita lihat perkembangan penggunaan uang kertas. Yang pertama adalah kini ketika kita ingin memiliki uang kertas dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan emas. Jadi
kesulitan, semakin berkembangnya perekonomian, semakin banyak transaksi yang dibutuhkan, semakin mendesak kebutuhan, maka bank-bank umum menciptakan uang kertas tanpa mengharuskan menukarkannya dengan emas. Tapi seiring berkembangnya waktu, uang-uang kertas yang kini kita miliki itu tidak dikeluarkan oleh bank umum, melainkan dikeluarkan oleh bank sentral atau bank yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi institusi keuangan di bawahnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perkembangan uang bank. Dapat kita lihat dari slide yang telah ditampilkan bahwa yang pertama adalah bank umum tidak memiliki kekuasaan untuk menciptakan uang, namun bank umum memiliki kekuasaan untuk menciptakan uang berupa uang bank atau biasa kita sebut dengan rekening koran ataupun uang giral. Ketika kita memiliki jenis uang tersebut, kita tidak memerlukan biaya untuk menyimpan dan mengurusnya, karena penyimpanan dan pengurusan uang dilakukan oleh bank umum yang menyimpan uang tersebut. Namun kita sebagai pemilik uang tidak akan merasa kesulitan apabila kita membutuhkan uang tersebut. Apa yang harus kita lakukan ketika kita memerlukan uang kita? Hal yang harus kita lakukan adalah kita hanya perlu menulis lembar cek yang menunjukkan berapa jumlah uang yang diperlukan dan kepada siapa uang tersebut akan dibayarkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga keuangan. Apa sih lembaga keuangan itu? Lembaga keuangan adalah semua perusahaan yang mana kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang telah ditabungkan kepada masyarakat. Badan-badan itu pada dasarnya mendorong masyarakat untuk membuka tabungan kepada mereka, dan atas balas jasanya, penabung akan diberikan pendapatan berupa bunga yang dihasilkan dari tabungan tersebut. Lalu, apa aja sih lembaga keuangan yang lazim kita ketahui? Yang pertama adalah bank umum. Bank umum melakukan kegiatan berupa meminjamkan, menginvestasikan produk-produk yang mereka miliki atau uang kepada masyarakat. Bank umum memberikan jasa terhadap lalu lintas pembayaran atau transaksi-transaksi yang dilakukan. Bank umum juga disebut dengan bank perdagangan atau bank komersial. Contohnya adalah BRI, BCA, BNI, dan lain-lain. Jenis lembaga keuangan selanjutnya adalah bank tabungan. Kegiatan perusahaannya sama dengan kegiatan perusahaan keuangan lainnya. Mereka menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka panjang yang kemudian dipinjamkan kembali dan menginvestasikan uang tersebut. Keuangan selanjutnya adalah perusahaan peminjaman, yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka lama, yang mana simpanan tersebut dapat diambil oleh pemilik dalam jangka waktu tertentu. Contohnya adalah bank perkreditan rakyat. Selanjutnya ada pasar saham, di mana lembaga tersebut adalah lembaga yang memperjualbelikan surat-surat berharga perusahaan seperti saham dan obligasi. Contohnya adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memperoleh uang dan menjanjikan akan membuat sejumlah ganti rugi terhadap aksiden seperti kecelakaan, kebakaran, kematian, dan lain-lain kepada orang atau perusahaan atau badan yang membayar uang asuransi kepada perusahaan asuransi. Contohnya adalah Manulife dan Allianz. Selanjutnya kita akan bahas mengenai keistimewaan bank umum. Mengapa bank umum dikatakan istimewa? Karena bank umum adalah lembaga keuangan yang paling berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Oke, jadi apa aja sih keistimewaannya? Mari kita bahas. Keistimewaan pertama adalah tabungan dapat diambil menggunakan cek, di mana tabungan giral sewaktu-waktu dapat diambil dengan cek, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya adalah keistimewaan kedua adalah dapat menciptakan daya beli, yaitu kegiatan menciptakan atau menghapuskan ini dilakukan oleh bank umum apabila ia memberikan atau membatalkan peminjaman kepada para nasabahnya. Selanjutnya, keistimewaan ketiga yang dimiliki oleh bank umum adalah bank umum memberikan pinjaman jangka pendek. Hal ini berarti bank umum merupakan suatu badan yang penting peranannya terhadap perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan keadaan keuangannya dengan gerak naik turun kegiatan perekonomian. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tabungan giral. Tabungan ini diciptakan oleh bank umum yang mana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tabungan giral utama dan tabungan derivatif. Tabungan giral utama, bank umum akan menciptakan tabungan ini apabila ia mendapatkan uang dari nasabahnya dalam bentuk uang tunai maupun cek yang ditarik dari bank lain. Setelah itu, bank umum akan
nasabah yang menyetorkan uang tunai atau cek tersebut. Hal ini seperti ketika kita menyetorkan uang tunai ke bank lalu saldo kita bertambah. Yang kedua adalah tabungan derivatif. Tabungan ini adalah Bank Umum akan menciptakan tabungan ini terlebih dengan melihat beberapa komponen terlebih dahulu. Seperti pihak bank akan melakukan penyelidikan terhadap usaha yang sedang kita jalankan. Bank juga melihat daya sanggup nasabah dalam melakukan pengangsuran hutang nantinya. Apabila hal tersebut telah memenuhi persyaratan, maka bank akan memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh nasabah. Selanjutnya adalah perbedaan dari mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Perbedaannya, jika mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan oleh bank sentral yang terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang beredar adalah seluruh jenis uang yang ada dalam perekonomian, yaitu jumlah dari uang dalam peredaran ditambah dengan uang-uang giral yang ada pada bank umum. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bank sentral. Bank sentral adalah suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah dan diserahi tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian, untuk menjamin agar kegiatan lembaga keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau biasa kita sebut dengan BI. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. BI adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, apa saja perbedaan antara bank sentral dan bank umum? Dapat kita lihat bahwa bank sentral hanya terdapat satu dalam sebuah perekonomian, sedangkan bank umum memiliki jumlah yang banyak. Walaupun demikian, bank sentral tetap memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mempengaruhi sebuah kegiatan perekonomian dibandingkan dengan bank umum. Perbedaan kedua antara bank sentral dan bank umum adalah bank sentral dimiliki oleh pemerintah, sedangkan bank umum dimiliki oleh pihak swasta. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari tujuan kegiatan. Apabila tujuan bank sentral adalah mengatur dan mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga keuangan lainnya, lalu menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil, sedangkan bank umum bertujuan untuk menghasilkan dan memberikan keuntungan yang maksimum kepada para pemilik. Perbedaan yang ketiga, bank sentral memiliki kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam, atau bisa disebut sebagai bank sirkulasi, yaitu melakukan kegiatan perputaran uang seperti menyetak, mengedarkan, menarik, dan menghapus uang. Sedangkan bank umum tidak memiliki kekuasaan demikian. Jika diperhatikan dari peran dan kegiatan yang dijalankan oleh bank sentral, maka akan dapat kita lihat apa aja fungsi dari bank sentral. Fungsi yang pertama adalah bank sentral sebagai bank kepada pemerintah, yaitu bank sentral berfungsi untuk menyimpan uang yang dimiliki oleh pemerintah, yang mana seterusnya pemerintah akan menggunakan jasa-jasa bank sentral untuk membayar dan mengirim uang kepada pemerintahan daerah, dan di mana uang tersebut akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan penunjang operasional pemerintahan. Fungsi kedua adalah bank sentral sebagai bank kepada bank umum, yaitu bank sentral sebagai sumber peminjaman terakhir apabila bank umum tidak dapat memperoleh lagi pinjaman dari sumber lainnya. Bank sentral disebut sebagai bank dari bank-bank lainnya karena jasa yang diberikan kepada bank umum sama sifatnya seperti jasa yang bank umum berikan kepada masyarakat. Jadi, bank sentral hanya melayani bank umum ya, dan tidak melayani masyarakat. Yang melayani masyarakat adalah bank umum. Fungsi ketiga adalah mengawasi bank umum dan institusi keuangan lainnya. Fungsi ini diberikan oleh bank sentral karena bank umum dan lembaga keuangan lainnya merupakan perusahaan yang mencari keuntungan maksimal dengan cara meminjamkan uang kepada para nasabah baik perusahaan atau perorangan sebanyak mungkin. Dalam hal ini untuk memberikan reminder agar lembaga keuangan tidak melewati batas yang mana akan menimbulkan efek negatif seperti tidak percayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, terjadinya penutupan atau bangkrut sebuah lembaga keuangan karena tidak dapat memperoleh
Itu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dengan mengawasi jumlah uang beredar atau suku bunga atau keduanya. Fungsi keempat adalah mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri dengan cara mempertahankan kestabilitasan nilai kurs mata uang asing dan menjaga kestabilan kegiatan ekspor, impor, dan aliran modal luar negeri dengan tujuan untuk menjamin tercapainya kestabilan perekonomian negara. Fungsi yang terakhir adalah mencetak uang logam dan uang kertas. Bank sentral disebut juga sebagai bank sirkulasi, yaitu melakukan kegiatan perputaran uang seperti mencetak, mengedar, menarik, dan menghapus uang. Hal ini dilakukan untuk melancarkan kegiatan perdagangan dan produksi. Sekian materi yang saya paparkan mengenai uang dan institusi keuangan. Saya Lutfi Nurfadilah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.